Halo semuanya, kembali lagi di video tutorial Accurate Desktop. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat komisi penjualan di Accurate 5. Nah, pertama-tama sebelum kita membuat komisi penjualan itu, kita pilih dulu di bagian persiapan dan di bagian preferensi. Nah, terus kita pilih bagian fitur. Nah, jangan lupa karena kita mau buat komisi penjualan itu pastinya untuk salesman kita harus menceklis bagian pakai penjual. Nah, setelah kita checklist bagian ini, kita bisa buka bagian daftar dan di bagian daftar lain. Nah, di sini ada bagian batasan komisi. Nah, kita klik bagian batasan komisi dan di sini kita akan membuat syarat-syarat komisi untuk setiap penjual atau untuk beberapa penjual sekaligus. Nah, kita langsung saja pilih bagian baru dan di sini ada beberapa pilihan yang kita disuruh isi. Nah, kita langsung saja, contohnya di kode komisi kita akan buat A01. Nah, ini kode komisi ini nantinya akan kita pilih kepada penjual siapa atau salesman-nya siapa. Nah, akan dihitung berdasarkan pada, nah di sini ada 3 pilihan. Nah, jadi kode komisi ini dihitungnya berdasarkan apa? Kuantitas kah, jumlah kah, atau laba kotor? Terus setiap pilihan ini akan menentukan pilihan kita ke depan lainnya. Contohnya di sini kalau kita pilih kuantitas, kita hanya pilih dari barang. Kalau kita pilih jumlah, kita dapat 2 pilihan lagi yaitu dari faktur maupun dari barang. Yang terakhir juga sama dari faktur ataupun dari barang. Di sini saya akan pilih saja bagian kuantitas. Kuantitas dari barang dan di sini ada pilihan lagi, kita lihat ada dalam batasan sama jika terjual per. Nah, dalam batasan berarti kita akan membuat dalam batasan berapa barang sampai berapa barang. Kalau kita pilih jika terjual per, berarti jika terjual per ya mungkin 10 barang kita akan dapat komisinya berapa persen. Jadi saya akan buat saja dalam batasan kita buat 50 sampai 100. Nah, 50 sampai 100 akan dapat kita buat saja persentase 5% per faktor. Nah, setelah siap kita klik OK. Nah, kita perbarui akan muncul bagian kode A01. Nah, sekarang kita akan mengisikan kode komisi ini ke pelanggan kita, ke penjual kita maksudnya. Nah, kita klik di bagian daftar ini untuk masuk ke bagian penjual. Nah, jadi untuk masuk ke bagian penjual kita ingat itu di bagian daftar ini. Dan di penjual kita akan buat lagi baru, kita buat saja penjual namanya Mimi, oke? Nah, ini hanya sebagai contoh. Dan di bagian bawah ini ada bagian komisi. Nah, kita harus isikan kodenya. Tadi kita buat adalah A01. Oke, nah setelah sudah terdaftar kita klik OK, maka kalau kita perbarui akan muncul nama itu adalah Mimi. Nah, setelah siap penjual, kita masih harus masuk lagi ke bagian persediaan dan di bagian barang dan jasa. Nah, jadi contohnya barang yang akan kita pakai nantinya adalah cat Edge Dulux 2,5 LT. Oke, nah di sini kita pilih di bagian komisi juga kita harus isikan kode komisinya. Nah, jadi untuk setiap barang yang kalian nanti akan buat komisinya kepada salesman kalian harus mengisikan lagi di bagian persediaan barang dan jasa, oke? Nah, kita pilih kode komisi yang tadi A01 juga, kita klik OK. Nah, sekarang sudah siap. Nah, kita bisa menjual barang tersebut. Tadi kita ingat cat Edge dulu 2,5 LT ya. Oke, nah contohnya case IDR akan membeli cat Edge dulu kita. Jadi cat kita mana? Cat Edge dulu 2,5 LT. Nah, ini dia. Kita hapuskan saja pajaknya dan continuity-nya kita buat 60. Nah, jadi tadi kan antara 50 sampai 100. Oke, kita pilih salesman-nya. Barang tidak cukup di gudang material. Kita teruskan saja. Kita salah tekan. Kita pilih Mimi, si Mimi.
Oke, nah setelah siap kita simpan dan tutup. Nah, jadi gimana kita bisa tahu si Mimi itu dapat berapa komisinya? Nah, kita bisa buka itu di bagian laporan dan di bagian daftar laporan. Terus di sini kita pilihnya itu di bagian laporan penjualan. Nah, kita lihat di bagian bawah ada komisi penjual. Nah, di sini ada banyak pilihan komisi penjual per faktur per barang, per periode per barang, dan grafik prestasi penjual. Nah, karena tadi kita buatnya itu adalah per faktur per barang. Nah, jadi kita lihatnya di bagian per faktur per barang. Nah, di sini kita okekan saja dan terus kita lihat. Nah, ini adalah nama penjual si Budi. Kalau tadi nama penjual kita adalah si Mimi, belum ada. Nah, kenapa belum ada? Karena kita belum menerima penjualan. Nah, jadi si siapa tadi, kita jual ke siapa? Cash IDR tadi belum membayar harga dari cat X dulu yang dia beli tadi. Nah, sekarang kita akan pilih cash IDR ini untuk membayar. Yang terakhir tadi barang kita. Oke, ini 5 Februari kita centang pay dan kita klik bagian kalkulator ini. Sekarang kita simpan dan tutup. Nah, seharusnya kalau kita balik ke komisi penjualan per faktor per barang kita, di sini nanti akan sudah muncul nama penjual si Mimi. Nah, coba kita perbarui. Nah, maka sekarang si Mimi sudah muncul dengan keterangan barang cat X dulu 2,5 LT jumlahnya ini dan komisi dia berapa. Nah, jadi ini adalah 5% dari setiap faktur yang dia jual. Oke. Nah, sekian penjelasan saya tentang komisi penjualan. Semoga Anda bisa mengerti. Terima kasih.